Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pertarungan Musuanyin mengakhiri pertandingan di hari itu, dan 10 besar telah ditentukan. Besok adalah hari di mana final ujian akan diadakan. Di sana ada beberapa orang yang sudah bubar, dan ada yang masih bertahan di tempat duduk mereka. Takutnya, besok saat mereka kembali ke sini, mereka tidak mendapatkan tempat lagi untuk menyaksikan pertandingan besar itu. Bing yang bersama dengan para pemimpin lainnya, mereka juga kembali ke tempat tinggal mereka sementara di Kota Langit. Pada malam itu suasana menjadi sangat tegang, dan banyak orang-orang yang penasaran siapa yang akan menjadi juara di acara besar kali ini. Sedangkan Musuanyin dan 9 orang lainnya, mereka telah beristirahat untuk memulihkan diri mereka agar tidak kalah di pertandingan besok. Pagi harinya, semua orang telah berkumpul untuk menonton pertandingan 10 murid muda terbaik tahun ini, dan bahkan murid muda yang sebelumnya telah tereliminasi, mereka masih tetap menonton pertandingan itu. Di dalam arena, itu sudah ada tetua kelima yang menjadi wasit kali ini. Pada kesempatan kali ini, dia yang ditunjuk untuk memimpin acara final tersebut oleh Bing Yang. Bing Yang masih menutup matanya sambil menunggu pertandingan dimulai. Entah apa yang terjadi, Bing Yang membuka matanya sambil sedikit mengerutkan keningnya. Baiklah, ucap Bing Yang. Lalu, di bawah banyak pasang mata, Bing Yang pun berdiri dan pindah tempat duduk yang ada di belakang kursi yang dia duduki, dan dia pun duduk di samping Laolu. Melihat hak itu, Laolu dan tetua lain dari Sekte Langit merasa agak aneh. Kalian jangan bertanya lagi, ucap Bing Yang dengan tenang. Laolu sepertinya sudah mengerti dan mengangguk, dan dia tidak mempertanyakan apa yang dilakukan Bing Yang. Karena dia juga baru tahu apa yang terjadi, kenapa Bing Yang pindah tempat duduk. Saudaraku, kenapa kamu duduk di sana? Tanya Master Sekte Arai dengan wajah yang aneh. Oh, tidak apa-apa, aku ingin duduk di sini saja kok, balas Bing Yang lalu dia menutup matanya lagi. Mendengar jawaban Bing yang tidak jelas, yang lain pun tidak mempertanyakan hal itu lagi, dan kembali menatap arena final dimulai. Pertandingan dibagi 5 kelompok. Pertama, Neng Zhou melawan Yan Lo. Musuanyin melawan Long Qiao. Long Niu melawan Tang Ling. Xiewe melawan Huntu. Dan terakhir Qi Zong melawan Chu Zong. Setelah dibacakan pembagian kelompok untuk pertandingan final ini, pertandingan pertama pun dimulai antara Neng Zhou dan Yan Lo dari Sekte Arai. Tampaknya semua orang sangat bersemangat menyaksikan pertandingan keduanya, dan bahkan mereka terasa terhibur, karena 10 orang ini adalah generasi muda terbaik dari seluruh benua. Mulai, teriak tetua kelima. Neng Zhou langsung menatap Yan Lo dengan serius. Di saat kata mulai terdengar, dia langsung menyerang Yan Lo. Karena Yan Lo adalah Master Arai, dia tidak membiarkan Yan Lo menyelesaikan arainya sendiri. Tentu saja, Yan Lo juga tidak mau kalah. Karena dia adalah Master Arai, jadi tentu saja dia juga cukup kuat. Di saat Neng Zhou menyerangnya, dia juga menggunakan arainya untuk menangkis dan menyerang. Bang, saudarimu, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Wuxin yang ada di sebelah Musuanyin. Musuanyin terdiam sejenak sebelum berkata, Neng Zhou yang akan menang, karena Yan Lo bukanlah lawannya, jawab Musuanyin dengan tenang. Wuxin mengangguk, dan kembali menatap pertarungan di arena tersebut dengan serius. Walaupun dia akhirnya kalah di pertandingan kemarin, tapi dia tidak terlalu berkecil hati. Seperti yang dikatakan Musuanyin, Neng Zhou menang walaupun kemenangannya itu sangatlah tipis. Di sana, pertandingan terus berjalan dengan lancar dan terkendali. Lin Tian masih bersama dengan leluhur dari keluarga naga,
dan dia telah mendengarkan semua yang diceritakan oleh Long Xin dengan serius. Dan bahkan sejak kemarin, dia tidak kembali dan beristirahat di sana. Beberapa kali Lin Tian agak mengerutkan keningnya, dari banyaknya hal yang telah dikatakan oleh leluhur Long Xin, sepertinya ada beberapa persamaan tentang seseorang yang mayatnya dibuang keluar dari laut kematian. Ada juga beberapa makhluk kuat yang menghuni di tempat tersebut, dan ada beberapa hal aneh yang sering terjadi setiap 5 tahun sekali di laut kematian tersebut. Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan Lin Tian, setelah dia mendengar cerita Long Xin dengan isi buku kuno dari leluhur tua. Lin Tian hanya bisa menebak, mungkin saja laut kematian bisa terhubung ke suatu dunia rahasia. Tetapi benar atau tidaknya, Lin Tian hanya bisa ke sana untuk memastikan hal itu. Dan kemungkinan itu pun tidak tinggi, karena ada beberapa hal yang masih mengganjal di pikirannya. Tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, saat dia memikirkan hal tersebut. Sepertinya aku hanya bisa ke sana untuk membuktikannya, ucap Lin Tian agak mendesah. Nak, kamu harus tetap berhati-hati. Karena telah banyak orang yang pergi ke sana, tapi tidak ada satupun yang kembali. Hanya mayat mereka lah yang kembali membuktikan bahayanya tempat itu, ucap Long Xin dengan serius. Lin Tian mengangguk, dia juga mengerti seberapa bahayanya tempat seperti laut kematian itu. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena jika dia tidak menemukan benda yang dapat membuat dia menjadi penguasa dunia ini, maka selamanya tidak akan ada yang dapat menuju dunia dewa. Dan bahkan, mungkin Yimo bisa menguasai dunia di tempat Lin Tian sekarang berada. Baiklah, aku akan kembali dulu, sepertinya final acara besar sudah dimulai, ucap Lin Tian sambil berdiri dari tempat duduknya. Para leluhur mengangguk, dan tidak menghentikan Lin Tian, kembalilah, kemungkinan mereka semua kesal karena kamu tidak ada di sana, ucap Bing Zentian sambil melihat ke arah Lin Tian. Kemungkinan saat aku sampai, itu adalah akhir dari finalnya. Tetapi itu tidak masalah, karena aku hanya ingin menyambut beberapa tamu saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Walaupun mereka yang di sana tahu siapa tamu yang dimaksud Lin Tian, tapi tidak ada kekhawatiran di wajah mereka. Mereka hanya tersenyum, dan juga ada tatapan percaya akan kekuatan Lin Tian. Baiklah, saat kamu akan berangkat, kamu jangan lupa untuk kunjungi kami terlebih dahulu, ucap Long Xin. Pasti, balas Lin Tian. Dia memberi hormat kepada mereka, lalu terbang dengan cepat menuju arah keluarga naga tanpa ada masalah. Di saat para penjaga melihat bahwa itu adalah Lin Tian, mereka langsung memberi jalan dan tidak menghalanginya. Lin Tian mengangguk ke arah keduanya, lalu masuk ke dalam area teleportasi itu dengan lancar. Sedangkan di lapangan final, pertandingan sudah memasuki final penentuan juara acara itu. Dua orang yang akan menentukan siapa juara generasi muda terbaik pada tahun ini, mereka adalah Mu Xuanyin dan juga Neng Zhou. Karena ini adalah pertandingan terakhir, keduanya diminta beristirahat selama 2 jam, dan pertandingan akan dilanjutkan setelah itu. Nona Mu, aku akan membalas kekalahanku saat itu, ucap Neng Zhou dengan serius. Aku juga akan membalas perbuatanmu terhadap saudari-saudariku, balas Mu Xuanyin dengan serius. 2 jam telah berlalu, dan pertandingan final akhirnya dimulai. Mulai, teriak tetua kelima. Mu Xuanyin mengeluarkan pedangnya, dan Neng Zhou juga bersiap dengan pedang di tangan kanannya. Teknik pertama, pedang neraka, ucap Neng Zhou. Sing, serangan pedang berwarna gelap menyerang Mu Xuanyin, dan serangan itu cukup untuk membunuh seorang ahli di tingkat kelima dan keenam alam ilahi. Mu Xuanyin masih tetap tenang menghadapinya, dan dia akhirnya mulai bertindak. Esteratai, ucap Mu Xuanyin. Bang! Mu Xuanyin berhasil menahan serangan Neng Zhou, tapi dia tidak diam saja,
dan langsung menyerang Neng Zhou dengan pedang di tangannya. Sing sing, bang. Oh, sepertinya aku terlambat, ucap seseorang di langit. Suara itu membuat semua orang kaget dan melihat ke arah langit. Sosok Lin Tian muncul di langit dengan senyum masih terlihat di wajahnya, dan dia menatap pertarungan Mu Suanyin dan Neng Zhou di arena dengan tenang. Lalu, dia pergi menuju ke tempat duduk para pemimpin. Nah, kamu terlambat, ucap Bing Yang. Lin Tian tersenyum sebelum menjawabnya, maaf paman, ada beberapa hal yang harus kulakukan kemarin, balas Lin Tian dengan santai. Bing Yang mengangguk, dan tidak lagi menanyakan apa yang dilakukan Lin Tian kemarin. Lin Tian segera duduk di tempat sebelumnya Bing Yang duduk. Hal itu membuat para pemimpin lain tidak senang, di saat mereka tahu kalau Bing Yang sengaja membiarkan pemuda yang sangat muda itu duduk bersama mereka. Nah, bukankah tidak sopan jika kamu duduk di sana? Ucap Master Sekte Neraka. Lin Tian hanya diam, dan tersenyum ke arah Master Sekte Neraka. Aku di sini hanya untuk menjamu tamuku, ucap Lin Tian dengan tenang. Setelah itu, dia segera melihat ke arah pertarungan di arena. Master Sekte lainnya mengerutkan kening mereka, di saat mendengar jawaban acuh Lin Tian barusan. Bahkan Master Sekte Neraka juga tidak menyukai anak muda ini, yang berlagak sangat sombong di depannya. Bang, sepertinya akan berakhir, ucap Lin Tian. Mendengar hal itu, Master Sekte S melihat Neng Zhou yang sudah kewalahan, dan dia tahu kalau Mu Suanyin pasti akan menang, itulah yang dia pikirkan. Kamu kalah, ucap Mu Suanyin. Hehehehe, apakah begitu? Balas Neng Zhou. Tidak lama setelah itu, kekuatan yang luar biasa segera menyelimuti Neng Zhou. Dia yang tadinya berada di tingkat ke-8 alam ilahi, tiba-tiba saja langsung maju ke tingkat ke-9 alam ilahi. Apa? Master Sekte S dan yang lainnya menjadi kaget setelah merasakan aura Neng Zhou. Sedangkan untuk Master Sekte Neraka, dia hanya tersenyum, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia rencanakan. Hahaha, maaf saudarimu, muridku lah sepertinya yang akan menang, ucap Master Sekte Neraka. Aku tidak berharap bahwa, kalau saudara Neng menyembunyikan hal ini, ucap Master Sekte S. Hahaha, karena anak itu sangat pekerja keras, jadi aku sangat menyukainya, ucap Master Sekte Neraka. Yang lain juga kaget dengan kekuatan Neng Zhou, tapi hanya sesaat mereka menatap Lin Tian, dia masih terlihat tenang dan tersenyum. Melihat ketenangan Lin Tian, Master Sekte Pedang dan Arai saling memandang. Bukankah Master Sekte S dan Neraka juga memandang Lin Tian? Mereka tahu apa yang dimaksud Lin Tian pertandingan akan berakhir. Bukankah berarti, dia sudah tahu kekuatan sebenarnya dari Neng Zhou? Keparat, kamu menyembunyikan kekuatan aslimu, ucap Mu Suanyin agak tidak percaya. Hehehe, jika aku tidak menyembunyikan kekuatanku, mana mungkin aku bisa mengalahkanmu, balas Neng Zhou. Mu Suanyin mengerutkan keningnya, dan dia tahu dengan kekuatan Neng Zhou yang sekarang, mungkin dia tidak bisa mengalahkannya. Pedang teratai es, ucap Mu Suanyin. Wush! Serangan Mu Suanyin langsung mengarah kepada Neng Zhou, tapi Neng Zhou tidak takut dan dia malah tersenyum bahagia. Kehancuran neraka, ucap Neng Zhou. Bang! Serangan Mu Suanyin hancur, dan serangan Neng Zhou mengarah langsung kepada Mu Suanyin. Mu Suanyin yang merasakan serangan yang datang ini, dia yakin bahwa dia tidak bisa menahan serangan itu, dan dia sedikit menggertakkan giginya. Tetapi tetua kelima muncul di depan Mu Suanyin, dan menghalau serangan Neng Zhou dengan satu kali kipasan tangannya. Wush! Serangan itu hilang, dan itu membuat semua orang terkejut. Pertandingan berakhir. Neng Zhou dari Sekte Neraka adalah pemenangnya, ucap tetua kelima. Mendengar itu, semua orang di sana berteriak atas kemenangan Neng Zhou. Awalnya, mereka berpikir kalau Mu Suanyin yang akan menang. Akan tetapi,
Mereka tidak pernah menyangka bahwa, kalau kekuatan Neng Zhou tiba-tiba saja menjadi sangat kuat. Hehehe, terima kasih, ucap Neng Zhou dengan senyum. Dia sangat ingin protes dengan tetua kelima yang menyelamatkan Mu Xuanyin, tapi dia tidak ingin membuat masalah dengan Sekte Es. Terima kasih tetua kelima, ucap Mu Xuanyin sambil membungkuk sedikit. Tetua kelima mengangguk, tentu saja dia tidak bisa membiarkan Mu Xuanyin terluka parah, karena dia adalah wanita Lin Tian. Jika sampai dia membiarkan begitu saja, mungkin tetua lainnya akan menghajar dirinya. Master Sekte Es menghela nafas saat tetua kelima menyelamatkan Mu Xuanyin dari serangan Neng Zhou tadi, dan dia berterima kasih akan hal itu sambil memandang tetua kelima. Nah, pertarungan sudah berakhir, ucap Bing Yang. Lin Tian mengangguk mendengar perkataan Bing Yang tadi, tapi saat Bing Yang dan yang lain melihat sikap tenang Lin Tian, mereka tidak mengerti apa yang ada di pikirkannya. Neng Zhou tersenyum, dan dia segera melihat ke arah Lin Tian. Saudara Lin, apakah aku boleh meminta sesuatu padamu? Tanya Neng Zhou. Oh, silahkan, apa itu? Balas Lin Tian. Sebelum menjawab, Neng Zhou tersenyum jahat sambil memandang Lin Tian. Aku sangat ingin bertarung denganmu, ucap Neng Zhou dengan sombong. Saat semua orang di sana mendengar apa yang dikatakan Neng Zhou, mereka kaget dan langsung memandang Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum dengan tenang, dan dia tidak menjawabnya. Dia hanya diam di tempat duduknya, seolah-olah dia seperti tidak mendengar apapun. Tetapi semua orang serta pemimpin yang ada di sana memandang dirinya, dan ingin tahu jawaban dari Lin Tian. Apakah pemuda ini berani menerimanya atau tidak? Kamu tidak layak, ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar jawaban Lin Tian, semua orang di sana langsung kaget, bahkan Master Sekte Neraka sedikit mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Ucap Neng Zhou dengan marah. Aku bilang, kamu tidak layak. Bagiku, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu satu jariku saja, ucap Lin Tian dengan tenang sambil mengangkat jari telunjuknya. Di hadapan semua orang di sana, perkataan Lin Tian itu membuat orang-orang berpikir kalau dia terlalu sombong. Sekuat-kuatnya generasi muda seperti Lin Tian ini, namun tetap saja paling tidak kekuatannya hanya berada di alam ilahi. Tapi mereka tidak sadar bahwa, kekuatan asli Lin Tian lebih dari apa yang terlihat di luarnya ini. Nah, bukankah ini berarti kamu tidak menganggap kami juga di matamu, ucap Master Sekte Neraka. Iya, bahkan jika kalian bergabung, aku bisa mengalahkan kalian dengan mudah, balas Lin Tian terhadap perkataan Master Sekte Neraka. Nah, kamu, Master Sekte lain marah dan berdiri sambil menunjuk Lin Tian, dan mereka sangat tidak menyukai sikap sombong pemuda di depan mereka ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.